Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, program studi pendidikan matematika. Saya juga sebagai guru matematika di SMA Negeri Darussalam Singonjuru Banyuwangi. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 MIA 3 materi deret geometri. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan TPACK, Artificial Intelligence, dan Virtual Reality. Semoga video pembelajaran saya ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Semoga apa yang nanti kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke? Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Solu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di materi baru anak-anak ya. Tapi sebelum Pak Agus mulai, adakah yang berhalangan hadir hari ini? Ada. Siapa? Sayu ya. Oke, kenapa Sayu? Oke, ada acara keluarga ya. Semoga acaranya lancar ya. Kita doakan semoga acaranya lancar. Oke anak-anak, sebelum Pak Agus mulai kegiatan pembelajarannya, Pak Agus lihat di bangku kalian ada sampah kertas itu, minta tolong kondisi kelasnya dibersihkan dulu. Nah, sambil kalian memungut sampah yang ada di bawah meja kalian, Pak Agus akan menyiapkan proyektor untuk pembelajaran hari ini. Oke? Siap? Pak Agus berikan waktu 2 menit untuk membersihkan. Silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah membersihkan kelas kalian sehingga belajar kita lebih nyaman ya. Untuk memulai pembelajaran, Pak Agus ingin membangkitkan dulu semangat kalian dengan menggunakan yel-yel matematika. Oke? Siap ya? Matematika mudah materinya, menyenangkan pembelajarannya, luar biasa hasilnya. Oke, tepuk tangan. Oke. Sudah semangat belajarnya, Pak Agus ingin memberikan satu motivasi lagi ya terkait profil pelajar Pancasila. Ada salah satu cuplikan video, silakan kalian amati. Ini isi dari video profil pelajar Pancasila yang merupakan cerminan dari diri kalian ya. Silakan disimak bersama-sama anak-anak. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama.
dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis loh. Kalau dapat informasi, jangan minta-minta, nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh bisa kreatif kan, banyak nyoba, banyak riset, banyak karya. Dan jangan mau disuapin di rumah sama guru mulu, harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan bikin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue penting banget buat cinta budaya Indonesia, tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila kan? Oke, kira-kira video tadi cerminan diri kalian nggak kira-kira? Ada beberapa indikator dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa tadi? Berpikir kritis, ya. Dan itu sudah kalian terapkan di pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah ini. Kalian bisa berpikir menganalisis apa yang menjadi persoalan yang ada di dalamnya, sehingga kalian bisa menemukan solusinya. Baik anak-anak, itu tadi sedikit motivasi terkait profil pelajar Pancasila. Saya harapkan kalian bisa mengaplikasikan sila-sila Pancasila ke kehidupan sehari-hari kalian. Siap? Siap. Oke. Tempo lalu di pertemuan sebelumnya, Pak Agus sudah memberikan materi tentang barisan geometri, ya. Coba adakah yang ingat tentang rumus dari barisan geometri? Coba acungkan tangan. Coba Reni apa? Untuk rumus suku ke N dari barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R dipangkalkan N dikurangi dengan 1. Oke, betul. Tepuk tangan dong buat Reni. Jadi benar apa yang dikatakan Reni, bahwa rumus dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Coba apa saja unsur-unsur yang ada di dalam rumus tersebut? Adakah yang bisa mengutarakan? Coba. Ada suku pertama, Ya. rasio sama suku ke N. Suku ke N. Suku N disimbolkan dengan apa, Aziza? UN. Oke, betul. Tepuk tangan dong buat Aziza. UN. Nah, Bagus ingin menunjukkan kira-kira kebermanfaatan dari materi yang tempo lalu Bagus ajarkan dan hubungan dengan materi yang nanti ini kita akan pelajari. Coba kalian lihat di layar. Di sini ada infografis tentang pengunjung Taman Mini Indonesia yang sudah divaksin. Ya, di bawah sini ada data mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Ini indikatornya. Pengunjung yang sudah divaksin dan ini bulannya, ya. Dari bulan Januari itu ada 50 orang yang sudah divaksin sampai dengan bulan Juni sebanyak 1.600 orang yang sudah divaksin. Coba adakah yang bisa menyebutkan kira-kira suku pertama dari info yang ada di layar ini tentang vaksinasi COVID di Taman Mini Indonesia Indah? Coba Julfa apa? Suku pertamanya 50 orang, hasilnya 2 orang. 2 ya, betul. Suku pertamanya ada 50 di bulan Januari dan rasionya ada 2 ya. Ini bisa dilihat dari mana Julfa? Dari bulan Februari dan bulan Januari ya. Perbandingan antara bulan Februari dengan bulan Januari. 100 dibagi dengan 50 itu hasilnya adalah 2 dan itu adalah rasionya. Paham anak-anak? Oke, kita amati lagi. Kira-kira kalian bisa nggak menghitung jumlah orang yang sudah divaksinasi mulai bulan Januari hingga bulan tertentu? Coba Irfan gimana? Bisa Pak, dengan cara menghitung keseluruhan pengunjung Taman Mini Indonesia Indah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Oke, betul ya. Jadi kita harus menjumlahkan pengunjung yang sudah divaksinasi mulai bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni. Nah, kira-kira kalau misal menghitung satu-satu itu lama apa tidak? Lama ya. Ini kalau 6 bulan mungkin masih bisa. Tapi kalau misal dari pertanyaan itu atau data yang dibutuhkan, kalian harus mencari jumlah pengunjung yang sudah divaksinasi selama 3 tahun. Gimana? Masa dihitung satu-satu? Gak mungkin ya. Nah, maka dari itu Pak Agus akan memberikan materi baru tentang deret geometri. Oke, baik anak-anak.
tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri, yaitu melalui diskusi secara berkelompok ya. Dan juga kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi kalian melalui presentasi menggunakan LKPD atau PPT biar lebih bagus ya. Sehingga nanti kalian dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif ya. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, kalian menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri. Dan yang kedua, kalian bisa memodelkan informasi dan masalah atau pertanyaan kalau di soal ya, yang terkandung dalam permasalahan kontekstual dengan deret geometri ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Oke anak-anak, itu tadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira deret geometri ini penting nggak sih untuk dipelajari? Jawabannya sangat penting anak-anak, karena dengan materi deret geometri ini, kalian dapat mengasah kemampuan kalian, terutama di berpikir kritis dan logika matematika, sehingga terbentuk keterampilan pelajar abad 21. Ya, yaitu ada indikatornya 4, ada collaboration, berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Nah, Pak Agus harapkan kalian 4 indikator itu ada di diri kalian, ya. Dan materi geometri ini kalian dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari anak-anak, seperti menentukan arah, jarak, tekanan, besaran, dan yang lain sebagainya ya. Maka dari itu, materi ini saya rasa sangat penting untuk kita pelajari. Maka Pak Agus inginkan, ayo kita belajar bareng-bareng tentang deret geometri. Oke? Untuk tahapan pembelajarannya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka kita akan melalui 5 tahapan. Ya, yang pertama, kalian nanti akan saya orientasi kepada masalah. Jadi Pak Agus berikan masalah kalian terkait deret geometri. Terus tahap kedua, mengorganisasikan kerja siswa. Jadi kalian nanti Pak Agus berikan LKPD dan kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nanti Pak Agus bagi tim kalian. Terus yang ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Jadi di LKPD itu nanti akan diberikan permasalahan yang harus kalian cari solusinya bersama-sama dengan kelompok. Oke? Terus yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, kalian harus menyusun LKPD itu dan mempresentasikannya di depan. Oke anak-anak? Terus berikutnya, untuk teknik penilaian yang Pak Agus gunakan di pembelajaran hari ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu dari aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian di awal, Pak Agus ingin memberikan game ya, namanya Yuk Bermain dan Belajar Geometri. Jadi sebagai langkah awal Pak Agus untuk mengukur pemahaman kalian pada materi barisan dan deret geometri. Oke, Pak Agus bagikan link gamenya di WA kalian ya. Silakan kalian lihat WA-nya. Untuk cara bermainnya, kalian tinggal klik link yang sudah Pak Agus bagikan itu dan bisa memulai permainannya seperti ini. Nah, di sini akan ada pertanyaan di bawah, apa rumus dari suku ke N barisan geometri? Nah, jawabannya pastikan UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ini manusia ini atau robot ini kalian arahkan ke jawaban itu, ke UN sama dengan AR. Nah, ini kan di bawah ya, maka nanti akan jawabannya benar seperti ini. Nah, kalian bisa main game itu untuk menguji pemahaman kalian di barisan dan deret geometri. Silakan kalian mainkan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memainkan game ya dengan baik dan seru kelihatannya tadi, dan alhamdulillah dapat hasil tadi. Yang peringkat 1 tadi yaitu Zulfa ya. Tepuk tangan dong buat Zulfa. Oke, berikutnya
kita masuk ke materi anak-anak. Ini akan Pak Agus berikan video pembelajaran. Silakan kalian amati bersama-sama dengan temannya. Oke, baik anak-anak, dari video animasi tadi, adakah informasi atau permasalahan yang bisa kalian petik dari situ? Adakah yang bisa mengutarakan? Oke, silakan Raka, coba apa? Aldo tadi mengalami kendala dalam menentukan panjang papan untuk membuat buku. Terus pabriknya itu menentukan kalau panjang papannya itu harus 5 bagian dari papannya itu. Ya. Gitu, Bang. Oke, terima kasih informasinya. Ada lagi yang mau memberikan informasi terkait video tadi? Oke, silakan Chandra, apa? Lalu setelahnya kita dapat menggunakan rumus suku ke N untuk mencari rasionya ditemukan 3/2. Nah, dari rasio tersebut Doni dapat menemukan tuh panjang papannya dengan menggunakan rumus SN-nya. Jadi S5 yang dicari, Pak. S5 ya yang dicari ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan informasi tadi? Oke, silakan Aldi. Dengan menggunakan perhitungan SN didapatkan panjang papan yaitu dibutuhkan adalah 211 cm. Oke, jadi dapat hasil akhirnya yaitu panjang papan keseluruhan adalah 211 cm. Oke, terima kasih anak-anak. Kasih aplaus dong buat yang memberikan informasi tadi. Dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi bersama Pak Agus, adakah manfaat yang kalian petik dari video animasi ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, silakan Reni. Manfaat yang bisa dipetik dari pembelajaran tadi adalah dengan menggunakan hitungan jumlah SN atau suku pertama tadi, kita bisa menyelesaikan rumus tentang deret geometri. Oke, terima kasih Reni. Itu tadi manfaat yang bisa kita petik ya. Jadi di video pembelajaran yang Pak Agus putarkan tadi, itu tertuang salah satu rumus dari deret geometri, yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagikan dengan R dikurangi 1. Nah, itu adalah salah satu rumusnya ya, salah satu rumus untuk rasionya lebih besar dari 1. Nah, di deret geometri ini ada 2 rumus, yaitu yang kedua SN sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N dikurangi 1 min R, dan ini untuk rasionya kurang dari 1. Jadi 2 rumus ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang nanti akan Pak Agus tuangkan di LKPD. Baik anak-anak, paham sampai di sini? Oke. Berikutnya Pak Agus akan membagi kalian secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti LKPD-nya ini berbasis live worksheet sehingga kalian bisa langsung mengerjakannya di laptop kalian masing-masing. Untuk tim pertama ini ada Solu, Azizah dan Krisna Bayu. Untuk tim yang kedua Irfan, Reni, Ella dan Karina. Tim ketiga ada Pasah, Rafli, Dewi Artika dan Dini. Dan tim keempat ada Chandra, Sayu, Aldi dan Julfa. Dan tim 5 Raka, Melani, Syafa dan Lia. Sudah paham dengan kelompoknya anak-anak? Nah, kalau sudah silakan kalian berkelompok dengan timnya. Untuk tim 1 di sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini dan 5 di belakang. Oke, silakan Pak Agus berikan waktu 1 menit untuk berkelompok dengan timnya. Silakan. Oke, terima kasih anak. Sudah berkelompok semua ya? Sudah. Kalau seperti itu, Pak Agus akan membagikan LKPD-nya melalui WA Group. Silakan kalian buka. Tadi sudah Pak Agus bagikan. Untuk LKPD-nya tampilannya seperti ini. Pak Agus jelaskan dulu anak-anak. Untuk halaman pertama ini ada identitas yang harus kalian isi secara berkelompok ya.
kelompok, kelas, dan nama siswa yang ada di kelompok kalian. Terus di lembar kedua ini ada informasi umum, ada tujuan pembelajaran yang akan nanti kita capai dan indikatornya. Serta yang paling penting adalah petunjuk dari pengerjaan LKPD. Terus untuk lembar keempat, nah di sini Pak Agus tuangkan satu permasalahan kontekstual, permasalahan nyata yang berkaitan dengan deret geometri. Kalian baca permasalahan ini dan di samping sini ada barcode yang bisa kalian scan. Nanti kalian akan dibawa secara virtual ke tempat atau lokasi yang ada di permasalahan ini. Contoh di permasalahan ini tentang butik Fikri Songket. Ketika kalian scan barcode itu, nanti kalian menggunakan HP atau laptop diarahkan secara virtual ke dalam butik Fikri Songket tersebut. Jadi kalian bisa berjalan-jalan di situ. Oke? Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Pak Agus berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan secara berkelompok selama 20 menit. Oke, silakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Oke, gimana? Ini Pak, kita sudah sampai. Oke. Jadi nanti ini yang diketahui ditulis di sini, permasalahan apa ditulis di sini, dan suku pertamanya ditulis di sini ya. Oke. Kira-kira suku pertamanya di situ apa? 1 Pak. Oke, 1 nanti dituliskan di sini 1. Rasionya yang diketahui berapa di sana? 2. Dan nanti ditulis di sini 2. Biasanya kalau misal rasionya 2, menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, karena rasionya lebih besar dari 1. Oke. Terus ke bawah coba. Nah ini nanti kalian bisa menuliskan jawaban akhirnya di sini ya. Nanti langkah-langkahnya bisa diupload di sini. Oke, bisa ya. Sip. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira apa? Nah, coba suku keduanya berapa di sini? Atau rasionya? Jumlah jamaah yang melakukan ibadah coba di keterangan di atas. Apa? Di sini kan ada mengalami peningkatan 10%. Nah, 10% dari sebelumnya, 10% dari 750 berapa? 75. Berarti nanti akan ada penambahan 10% dari 750. Berarti berapa? Suku keduanya. Ditambah 750. Iya, sekitar segitu. Nanti kalian bisa meluangkan di situ. Ini kan 750 ini kan hanya ya. Kalau rasionya kan 10%. Tulis aja di situ hanya berapa, rasionya berapa. Sehingga nanti diketahui SN mana yang nanti kalian pakai. Oke, sip. Silakan dilanjutkan sudah. Masalah ini nanti kalian bisa diarahkan ke lokasi dari permasalahan ini. Kalau ini kan di sini sebutkan Monas ya. Nah, kalian coba Bayu coba scan di sini, scan barcode-nya. Nah, ini coba di play. Gimana, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya anak-anak? Sudah. Oke, sudah semua? Bisa semua? Bisa. Apakah ada kendala yang dihadapi? Oke, kalau sudah selesai semua, ini waktunya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di LKPD. Untuk asas keadilan, Pak Agus akan mengacak siapa tim yang tampil. Oke, coba kita lihat siapakah yang tampil urutan pertama. Oke, tim yang kedua, silakan. Tim yang kedua tampil di depan. Silakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas LKPD Deret Geometri dengan saya Ella Nurjana dan rekan-rekan saya. Saya Irfan Putra. Saya Rini Lestari. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan dan Reni. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya yang ditanyakan di LKPD adalah rumus jumlah n suku pertama. Rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dan dikurangi 1. Secara umum, toko-toko songket di sini menjual kain songket, kain jumputan, dan kain tanjung. Songket merupakan kain tenun tradisional masyarakat rumpun Melayu. Songket ditenun dengan tangan dan alat bernama dayana menggunakan benang emas atau perak dan juga tembaga. Satu kain songket dibuat kurang lebih selama 3 bulan oleh seorang penenun dan salah satunya terdapat di butik Fikri Songket. Di awal produksi Januari tahun 2020, butik Fikri Songket memproduksi kain songket sebanyak 1 buah. Lalu bertambah menjadi 2 kali lipat pada triwulan berikutnya. Nah, untuk pertanyaannya itu yang ditanyakan, 1. Kapankah produksi kain songket butik Fikri selama 15 kain? Dan pertanyaan nomor 2, berapakah songket yang diproduksi oleh butik Fikri Songket pada bulan April tahun 2021? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah berdasarkan masalah di atas, identifikasi masalah tersebut dengan menentukan yang diketahui dan yang ditanya. Untuk pertanyaannya pertama adalah apa yang diketahui dari masalah? Yang diketahui dari masalah adalah yang pertama, suku pertama atau A sama dengan 1 buah. Yang kedua adalah rasio atau R. Yang diketahui adalah 2. Untuk soal berikutnya adalah apa yang ditanya dari masalah? Yang ditanya dari masalah adalah yang pertama, kapan kain Fikri Songket yang diproduksi butik Fikri Songket sebanyak 15 kain? Yang kedua, berapa kain songket yang diproduksi oleh butik Fikri Songket pada bulan April 2021? Kemudian, ubah dalam model matematika. Untuk suku pertama atau A sama dengan 1, rasio atau R sama dengan 2. Untuk rumus mencari Sn adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurang 1. Untuk selanjutnya adalah jawaban. Jawaban dari pertanyaannya pertama adalah kapan kain songket butik Fikri sebanyak 15 kain? Dijawab. Karena diketahui dari soal tadi atau LKPD-nya, setiap 1 triwulan kan ada 3 bulan. Berarti Januari, Februari, Maret, April. Nah, setiap 3 bulan ada peningkatan 2. Jadi rasionya 2. Nah, karena pertanyaannya berapakah atau kapan kain songket Fikri sebanyak 15 kain, maka dijumlah saja, tinggal disumlah. Dari 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, sama dengan 15. Maka, baik untuk pertanyaan selanjutnya adalah berapa kain songket yang diproduksi butik Fikri Songket pada bulan April 2021? Nah, untuk mencari atau menjawab pertanyaan kali ini adalah dengan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Untuk mencari N, karena di sini ada peningkatan 2 kali lipat, berarti kan Januari, Februari, Maret, April. Setiap 3 bulan sekali ada 2 peningkatan, maka Sn-nya sama dengan S6. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Untuk A sama dengan 1. Untuk R sama dengan, untuk rasionya kan 2 tadi kan. Nah, terus dimasukkan juga N-nya, dipangkatkan dengan N. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 1 dikurangi 2 dikurangi 1. Maka sama dengan 63 dikurangi, mohon maaf saya ulangi, maka sama dengan 64 dikurangi 1 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 63. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan LKPD kami di sini yaitu dengan adanya perhitungan deret geometri kita dapat memodelkan permasalahan kontekstual dan dimodelkan kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika deret geometri. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah menggunakan rumus jumlah suku pertama atau Sn deret geometri. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada teman-teman kelompok lain bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya di bagian mencari N tadi,
itu kayak kurang jelas gitu untuk triwulannya gitu loh. Baik, terima kasih izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk mencari nilai N adalah kita lihat gitu loh dari bulan April kan, pada bulan April 2021. Nah, pada LKPD-nya diketahui kan mulai dari bulan Januari 2020. Jadi mulai dari 2020 sampai ke April 2021 itu berapa bulan? Nah, karena setiap satu triwulan itu ada 2 kali peningkatan, maka akan dikalikan dengan 2. Jadi Januari, Februari, Maret, April kan ada 3 peningkatan, maka dikalikan 2. Kita coba lihat triwulan dikalikan terus sampai bulan April 2021 dan diketahui 32, maka SN-nya 6. Karena itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Kak Irfan atas penjelasannya. Karena saya sudah paham, terima kasih banyak, presentasinya sudah bagus. Baik, terima kasih. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan lain? Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus dong buat tim kedua. Oke, presentasinya sudah bagus tadi ya. Langkah-langkah penyelesaian juga sudah jelas. Tadi diberikan simulasi terkait langkah-langkah dari triwulannya ya. Sehingga tadi dijelaskan ulang oleh tim 2 dan alhamdulillah anak-anak sudah paham. Untuk mengecek atau mengkonfirmasi apakah jawaban kalian benar atau salah langkah-langkahnya, Pak Gus punya satu aplikasi yang mempermudah kalian untuk mengetahui atau memahami langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah dari deret geometri. Nama aplikasinya yaitu MathAridGeo. Kalian bisa install di Play Store ya. Nanti kalian bisa langsung mengoperasikan dengan memasukkan suku pertamanya, rasionya, dan N-nya. Nanti kalian akan mendapatkan langkah-langkah penyelesaian plus jawaban akhirnya. Oke, silakan kalian coba. Oke, sudah dicoba anak-anak? Sudah ya. Kira-kira jawaban dari tim kedua dan tim keempat tadi sama nggak dengan apa yang dipresentasikan? Sama ya. Jadi nanti kalian bisa belajar mandiri dengan menggunakan aplikasi itu di rumah sehingga lebih paham dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke anak-anak, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pak Gus berikan waktu 1 menit ya. Silakan. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini, Pak Gus ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa ya? Yang pertama, menurut kalian, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Coba selalu gimana? Seru dan menyenangkan Pak, karena kita bisa belajar sambil bermain dan juga bisa touring virtual. Oke, jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, ya hanya menggunakan ceramah, diskusi, atau dengan penugasan saja, gimana? Lebih enak hari ini apa tidak? Karena Pak Gus hari ini mengintegrasi dengan teknologi, ya. Kalian tadi menggunakan LKPD, ya berbasis teknologi, terus ada game tadi ya. Kira-kira enak mana? Enak hari ini ya. Terus kira-kira apa sih yang membuat pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya nggak? Coba Bayu gimana? Seru gitu loh Pak, kita bisa belajar dengan menggunakan ELKPD dengan menggunakan teknologi, jadi bisa less paper. Oke, less paper ya, jadi tidak menggunakan kertas sama sekali, lebih hemat, lebih mencintai lingkungan. Oke, coba ada lagi nggak yang mau mengutarakan? Coba Chandra. Selain itu pembelajarannya jadi lebih menyenangkan karena ada gamenya. Jadi di sana ada beberapa indikator yang bisa kita mengerti tentang deret dan barisan geometri. Dan juga selain itu adanya fitur virtual reality yang kita mainkan tadi, kita bisa mengetahui tempat yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, dengan adanya VR Tour tadi kita bisa kayak lebih tahu kondisi real dari tempat tersebut.
Dengan adanya aplikasi Mat-Arit-Geo dapat mempermudah kami dalam memahami materi barisan geometri. Karena dalam aplikasi tersebut kami dapat mengetahui langkah-langkah dan juga cara pengerjaannya. Maka dari itu kami dapat lebih paham dalam materi barisan geometri kali ini. Jadi pembelajaran hari ini Pak Agus rangkum jawaban kalian. Sangat menyenangkan karena pembelajaran hari ini terintegrasi dengan menggunakan TPACK, yaitu menggunakan teknologi ya. Dan juga Pak Agus menambahkan tadi sedikit game yang merupakan aplikasi dari AI, yaitu Artificial Intelligence. Dan juga tadi di LKPD kalian ada virtual reality yang kalian praktekkan tadi ya. Nah itu juga lebih menarik pembelajarannya, sehingga anak-anak lebih senang pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, saat ini kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Saatnya kita untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak? Oke silakan Chandra, gimana? Jadi di sini dapat menemukan unsur-unsur dari deret geometri, yaitu suku pertama dilambangkan dengan A, lalu ada rasio dilambangkan dengan R, dan jumlah suku ke N yaitu Sn. Oke, adakah yang mau menambahkan anak-anak? Oke, gimana Reni? Silakan. Untuk kesimpulannya tadi pembelajarannya kita bisa mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk model matematika deret geometri dengan cara mengidentifikasi yang diketahui dan ditanyakan. Oke, betul. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat kalian semua anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah menunjukkan kepada Pak Agus, kalian sudah mencapai indikator dari tujuan pembelajaran kita, dan semuanya Pak Agus nilai tadi kalian sudah bisa mencapai itu. Ada 3 indikator pencapaian tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, kalian bisa menemukan langkah-langkahnya tadi ya. Yang kedua, kalian bisa memodelkan dan menyelesaikan permasalahan kontekstual. Oke, jadi hari ini pembelajarannya berhasil dan sukses. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini, Pak Agus ingin memberikan kuis seru ya, melalui kuisis. Kalian bisa mengerjakan melalui handphone kalian ya. Silakan kalian buka kuisisnya. Oke anak-anak, silakan masukkan kode ini 8991 178 di kuisis kalian masing-masing. Oke, sudah dimasukkan? Pak Agus berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian kerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak. Ini kita dapat hasilnya. Yang nomor 1 ini ada Raka. Tepuk tangan dong buat Raka. Oke, nilai ini nanti Pak Agus akan akumulasikan dengan nilai kalian di game tadi ya, dan juga hasil pekerjaan kalian di LKPD. Nanti kalian akan mendapatkan nilai utuh ya dari akumulasi 3 poin tadi. Barang siapa yang mendapatkan nilai di atas KKM, nanti akan Pak Agus berikan pengayaan agar kalian lebih dalam untuk memahami materi dari matematika. Dan nilai yang di bawah KKM ya, kalian akan mengikuti remedi. Baik anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang deret geometri tak hingga. Nanti bahan ajarnya akan Pak Agus bagikan ke Classroom, Google Classroom ya. Bisa kalian pelajari di situ ya. Nanti jika ada yang kurang jelas, boleh menanyakan ke Pak Agus sebelum pertemuan berikutnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Agus akhiri pembelajaran hari ini anak-anak? Tidak ada. Kalau misal tidak ada, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Pak Agus minta bantuannya kepada ketua kelas. Silakan selalu untuk memimpin doa. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajarannya luar biasa. Kita kasih aplaus dan semangat buat kita semua. Oke, terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.